Sistem kris yang kita pakai sehari-hari untuk pembayaran ikut-ikutan disoroti Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam negosiasi tarif Indonesia-Amerika Serikat. Apa sih yang menjadi masalahnya? Apa pemerintah akan menghapus kris demi goalnya negosiasi ini? Lalu bagaimana respons pemerintah Indonesia terkait layanan kris? Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR menyoroti kris sebagai salah satu hambatan layanan keuangan. Hal ini termuat dalam dokumen Laporan Tahunan Estimasi Perdagangan Nasional atau National Trade Estimate atau NTE 2025 yang dirilis oleh USTR. Laporan itu menuding Peraturan BI Nomor 21 Tahun 2019 tentang implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran minim melibatkan partisipasi dari perusahaan Amerika Serikat, termasuk penyedia pembayaran dan perbankan. Mereka mengklaim tidak diberitahu seputar pembuatan regulasi tersebut dan tidak mendapat kesempatan menyampaikan pandangannya. Laporan tahunan NTE 2025 juga menyoroti implementasi Peraturan BI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Regulasi ini mewajibkan seluruh transaksi debit dan kredit retail domestik diproses melalui peralihan lembaga GPN yang berlokasi di Indonesia dan berlisensi dari BI. Atas masalah ini, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti menyatakan, BI telah berkomunikasi dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di Washington DC untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS terkait pengenaan tarif impor resiprokal Amerika Serikat atas produk Indonesia. Destri menjelaskan kebijakan mengenai kris dan sistem pembayaran lainnya pada dasarnya berlandaskan kerjasama dengan negara lain. Dalam hal ini, BI selaku otoritas tidak membeda-bedakan mitranya. Terkait polemik ini, Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Santo Solim, buka suara. Ia mengklaim jika sistem pembayaran kris di Indonesia sama sekali tidak bermaksud untuk menampik aturan main internasional. Ia menegaskan inovasi kris dalam sistem pembayaran bertujuan untuk menggerakkan perekonomian, mendorong inklusi masyarakat agar transaksi pembayaran berjalan lancar dan terjangkau publik. Sejak digunakan secara nasional mulai 1 Januari 2020, transaksi pembayaran kris pun relatif lebih efisien dan dapat menjangkau sejumlah wilayah Indonesia. Mengutip data BSPI 2030, kris sebagai alat transaksi sistem pembayaran hingga Juni 2024 telah digunakan oleh 32,7 juta merchant dan 50,5 juta pengguna atau tumbuh 160,8% secara tahunan. Dalam 4 tahun, penggunaan kris juga diklaim telah mengakselerasi tingkat inklusi keuangan RI dari 59,7% pada 2019 menjadi 88,7% pada 2024. Sementara itu, volume transaksi penggunaan kartu debit dan mesin ATM per Januari 2025 turun 3,09% menjadi 564.999 kali transaksi. Kris kini tidak hanya berlaku dengan sistem pembayaran domestik, tetapi juga antar negara atau dikenal dengan kris cross-border. Sistem pembayaran yang diintegrasikan dengan transaksi mata uang lokal ini telah berlaku dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, serta dalam tahap penjajakan kerjasama dengan Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Melihat semua penjelasan dan data ini rasanya sayang banget ya kalau sistem pembayaran kris harus dihapus gara-gara negosiasi pemerintah dalam mengantisipasi tarif Trump. Kalau menurut sahabat Kompas bagaimana? 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Japan, 46%.